sudah dewasa tapi susah diajak salat berjamaah di masjid dan seringkali mengakhirkan salat. Bagaimana cara mengarahkannya? Sifat orang munafik dalam salat ada berapa jemaah sekalian? Sifat orang munafik dalam salat ada 5. 3 dalam Al-Quran, 2 dalam hadis. Jadi kalau Anda ingin mengenali saya munafik atau enggak, coba lihat dalam salat. Kalau di dalam salat Anda memiliki 5 sifat atau salah satu dari 5 sifat, ya Anda perlu kibarkan bendera kuning musibah besar bahwa Anda salah seorang munafik. Yang pertama, sifat pertama munafik dalam salat adalah malas. Sifat kedua, riya. Sifat yang ketiga, sholat tapi nggak ingat Allah sama sekali. Subhanallah. Dari sejak takbir sampai salam beberapa kali dia menyebutkan nama Allah, tapi dia nggak ingat tuh. Sholat tapi nggak ingat Allah sama sekali. 2 dalam hadis. Yang pertama mengakhirkan, dan yang kedua terburu-buru. Jadi ini 5. Malas, riya, tidak ingat Allah, mengakhirkan, dan terburu-buru. Kalau Anda sholat nih, baca sholat ayat paling pendek saja lah. Begitu sholat nih, Al-Kautsar aja. Oh, kenapa Anda pilih Al-Kautsar? Buru-buru kan? Kalau Anda buru-buru dalam sholat ini munafik ini. Kalau Anda munafik pulang ke rumah kibarkan bendera kuning. Siapa yang mati? Katakan hati saya yang mati. Nah, ini ananda yang ditanyakan nih, mengakhirkan salat. Biasanya orang yang mengakhirkan tuh itu kena 3 pasar berlapis. Mengakhirkan di situ ada malas. Mengakhirkan biasanya buru-buru. Ini 3 ini satu paket ini. Karena malas, mengakhirkan, dan biasanya terburu-buru. Wah, ini hati-hati nih jemaah sekalian. Bagaimana mengarahkan Anda? Pertama, Anda gak boleh emosi. Anda marah boleh, emosi gak boleh. Bedanya adalah kalau emosi disertai dengan kebencian. Dalam surat Taha Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah. Kalau Anda perintahkan salat dengan sabar, Anda menyelesaikan masalah. Tapi kalau Anda perintahkan salat dengan emosi, Anda sedang nambah masalah. Perintahkan salat dengan sabar. Dan yang kedua ini bahwa Anda banyak-banyak berdoa. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doanya jangan lupa. Kalau kira-kiranya anak kau berubah-ubah juga, tinggal tingkatkan doa. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih auladi la haula wala quwwata illa billah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, Qayyum, wahai yang maha mengurus segalanya. Bi rahmatika astaghis, aku istighosah dengan kasih sayangmu. Aslih waladi, salehkan anakku. La haula wala quwwata illa billah. Sudah tidak ada kekuatan lagi kecuali kekuatan. Dan yang gak kalah pentingnya, ini jangan dengar. Apa yang saya katakan 1, 2, 3 itu semuanya obat. Anda suruh, Anda doakan, ini obat. Tapi penyakit gak sembuh dengan obat. Tapi harus jauhi pantangan juga. Anak Anda ini bermasalah, itu penyakit itu. Tips pertama, tips kedua yang saya katakan obat. Tapi obat enggak menyembuhkan penyakit kalau tidak dijauhi pantangan. Pantangan apa yang mesti Anda jauhi? 2 pantangan. Pantangan pertama, hentikan ngerumpi anak orang lain. Kalau anak tetangga gak pernah diurus. Kalau anak bude mah gak pernah ditangani dengan baik. Semakin panjang lidah Anda merumpi anak orang lain, anak Anda akan semakin buruk. Karena ghibah di antara hukuman Allah bahwa Allah akan mempermalukan seorang dari dalam rumahnya.
Pantangan kedua jemaah sekalian, seburuk apapun anak, jangan ucapkan keburukan. Kamu gak sholat, dasar setengah kafir kamu. Apa gunanya ngomong begitu? Kamu itu kalau malas sholat, nanti dikhawatirkan kamu ini jadi munafik. Itu kan jadi soal. Tapi bahwa Anda justice, kamu ini setengah kafir, terlalu buruk. Jadi jangan sampai karena marah lalu kata-kata buruk gak diatasi. Nomor dua, apa mungkin ada selalu di saya orang tua, salah saya sebagai orang tua, doa apa yang ya semuanya sudah terjawab, alhamdulillah. Apakah tradisi bersih-bersih dan ziarah kubur tiap menjelang Ramadan ada tuntunan sunnahnya? Bersih-bersih kubur, ziarah kubur diajarkan dalam Islam, bebas waktu. Kalau kotornya di bulan Rajab, kenapa nunggu bulan Ramadan? Kebangetan banget. Udah tahu makam kotor di bulan Rajab, nunggu nanti Ramadan dia bersihin. Ini salah. Jadi bersih-bersih kubur hubungannya dengan sebab bukan dengan waktu. Sebabnya apa? Kotor, itu sebabnya. Maka kalau udah kotor, bersihkan. Bukan hubungannya dengan waktu. Nah, jadi menghubungkan bersih-bersih kubur, ziarah kubur dengan Ramadan tidak ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya cuma cerita dalam kitab Durratun Nasihin. Itu kalau Anda baca Anda bisa nangis. Tapi cerita itu dusta. Dusta. Iya kita udah teliti ceritanya. Ya, jadi dulu selesai kita sekolah ada tugas menyusun skripsi. Nah, di antara tugas skripsi ini adalah mengumpulkan hadis-hadis yang bermasalah dalam buku tersebut. Saya tidak mengambil judul itu, yang mengambil judul itu adalah kawan saya Ahmad Samik namanya. Nah, tapi kita tentu walaupun dia ngambil judul, kita ambil tulisan beliau kita pelajari. Nomor dua, Dr. Lutfi Fathullah rahimahullahu taala, beliau menyelesaikan gelar doktoral di Malaysia dan disertasi doktoratnya adalah kajian hadis-hadis bermasalah dalam kitab Durratun Nasihin. Ternyata sepertiga hadis dalam Durratun Nasihin semuanya dari palsu. Sepertiga. Banyak kan? Nah, buku Durratun Nasihin ini setengah kitab suci bagi kiai-kiai kampung. Saya pernah kiai kampung. Ya. Saya pernah kiai kampung, nah kitab salah satu setengah kitab suci Durratun Nasihin ini. Nah, di situ diceritakan kalau bulan Ramadan bersihkan kubur, bersihkan rumah. Karena di tanggal pertama Ramadan nanti penghuni kubur akan datang ke rumah. Kalau rumah kotor, maka dia akan kembali ke kubur lagi dengan menangis-nangis. Ya itu sumbernya, saya katakan sumbernya, dan memang riwayatnya nggak ada sama sekali. Maka Nabi kita kadang-kadang ziarah tengah malam, Nabi kita ziarah. Tengah malam beliau ziarah. Ada yang berani ziarah tengah malam? Jika seorang muslim membersihkan makam orang tuanya, apakah termasuk berbakti kepada orang tuanya? Ya tentu termasuk berbakti. Karena nggak mungkin Anda ziarah kecuali disertai dengan doa. Seorang anak yang mendoakan orang tuanya yang sudah wafat dari jarak jauh akan berbeda nilai pahalanya jika dibandingkan mendoakannya di samping makamnya. Tidak. Yang menentukan doa ini adalah hati Anda. Hati Anda khusyuk, hati Anda ikhlas. Walaupun Anda doa dari tengah gedung putih, itu lebih bermanfaat daripada Anda berdoa di samping makam tapi dengan hati yang lapang. Hati. Seorang muslim yang memiliki anak yang sudah akil balik tapi lalai dalam salatnya, kemudian jika si muslim dikasih tahu agar menegur anaknya, maka dia berujar biar saja, mudah-mudahan nanti dapat hidayah. Apakah orang tua dibenarkan secara syar'i? Dapat hidayah dari siapa kalau Anda diam? Anda bicara dululah biar pintu hidayah itu terbuka. Nah, kalau Anda sudah bicara, pintu sudah terbuka, tinggal anak Anda masuk atau tidak. Tapi kalau Anda tidak bicara, pintu itu tertutup, bagaimana Anda mau masuk? Jadi setidaknya kalau Anda berbicara, Anda sudah membuka pintu, tinggal anak masuk atau tidak. Tergantung gula-gula. Ya, kalau Anda kasih gula-gulanya, kamu kalau sholat, bulan besok kita segera lamar.
Oh itu segera lamar istri kamu itu cepat dia. Dengan berdalil bahwa penghuni kubur tahu jika ada orang yang datang kuburannya untuk berdoa, maka apakah dapat dikatakan seorang anak durhaka kepada orang tuanya semasa hidup jika anak itu minta maaf di atas kuburannya, maka apakah? Ya enggak lagi. Anda ke kubur, penghuni kubur tahu, ya. Karena gesekan sendal Anda pun didengar oleh mereka. Tapi sudah tidak ada hubungan lagi antara mereka. Mohon maaf, Anda minta maaf, tapi dia udah wafat. Anda tidak dengarkan pernyataan bahwa dia memaafkan Anda. Jadi nggak bisa Anda minta maaf dengan cara seperti itu. Kalau Anda mau minta maaf, ya sedekah atas namanya dan lain-lain. Bila pada suatu acara, pemimpin acara memulai dengan membaca Al-Fatihah, apakah saya mengikuti dengan membaca Al-Fatihah juga atau diam saja? Kebiasaan orangnya. Kita mulai acara ini dengan membacakan Al-Fatihah. Apakah saya ikut atau tidak? Sesekali ikut, sesekali tidak. Sebab kalau terus-menerus ikut menunjukkan bahwa itu seolah-olah diajarkan. Tapi kalau sesekali ikut, sesekali tidak, menunjukkan bahwa itu bukan sesuatu yang diajarkan. Oh, kamu kemarin ikut, hari ini tidak, memang tidak diajarkan. Makanya sesekali ikut, sesekali tidak. Itu kan? Insyaallah ta'ala demikian. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.